Salam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara berada, salam sukacita. Selamat berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih, Jemaat Kristus Kasih. Hari ini di hari Senin tanggal 22 Desember tahun 2025. Oleh karena itu, pada hari ini juga kami menyampaikan selamat Hari Ibu untuk para ibu semua dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini juga bertepatan dengan Minggu Advent yang keempat di hari yang pertama. Dan sebelum kita beraktivitas, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan dan kita awali dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Akan segala perkenan Tuhan, kami boleh bangun, boleh menerima hari baru. Dan kami hendak beraktivitas, namun sebelumnya kami hendak membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Roh Kudus tolonglah kami, supaya kami semua boleh mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dua bacaan kita hari ini diambil dari Habakuk pasal 2 ayat yang ke-6, berbunyi sebagai berikut. Bukankah mereka sekalian akan melontarkan pembahasan terhadap dia dengan nyanyian sindiran ini? Sungguh celaka orang yang menumpuk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Sampai berapa lama lagikah? Demikian pula orang yang menimbuni dirinya dengan barang gadaian. Dari penyanyian baru, ayat yang kita baca dari Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Demikian sahabat Tuhan, yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melihat dalam hidup sehari-hari. Maranatha. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini dari bacaan tadi saya mau memberi judul renungan ini yaitu Hidup Jujur dan Setia. Saya ulangi kembali, Hidup Jujur dan Setia. Saudara, mungkin saudara pernah melihat tayangan di media sosial, yaitu seseorang bapak yang bernama Suroso, seorang hansip, yang pada suatu ketika dia diminta untuk meninggalkan tempat tugasnya, pos jaganya oleh seorang gubernur, ya. Lalu kemudian dia dibujuk begitu rupa sampai ditawari uang 2,5 juta. Ayo tinggalkan tempat posmu, ikut saya. Hansip ini tidak mau. Dia tetap pegang integritasnya, dia tetap untuk tetap bertugas di posnya. Nah, gubernur sampai heran-heran, kok bisa ada seorang yang seperti ini? Dan ya, tentu dalam hal ini kita sangat terinspirasi kalau seorang anak Tuhan juga memiliki integritas seperti itu, dan dimanapun dia berada, bahwa dia tetap pegang yang namanya kesetiaan dan kejujuran. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kalau kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Habakuk, sesungguhnya Habakuk juga menyuarakan suatu hal yang sama, yaitu bicara terkait dengan kehidupan, bagaimana mencukupkan diri dengan segala sesuatu, jangan sampai tamak. Nah, kita melihat di sana sesungguhnya kalau dalam konteks bangsa Israel itu ada situasi kehidupan yang tidak mudah dan kemudian adanya ketidakadilan, maka kemudian Habakuk menyuarakan suara kebenaran itu. Dan hal ini pun juga sampai kepada kita. Kalau dari konteks perjanjian baru, saudara kasih Tuhan, Injil Lukas 16 ayat 10 juga mengingatkan kita supaya kita jangan memikirkan diri sendiri, memikirkan hal besar, tapi kita mulai dengan hal kecil. Kalau kita dipercayakan hal kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal besar. Kalau kita setia pada hal kecil, Tuhan mempercayakan kepada hal yang besar. Ini mengingatkan bahwa dua ayat ini saling berkaitan sesama lain, terkait dengan kita menghormati kepemilikan, mana yang milik orang lain, mana milik kita. Saudara kasih Tuhan, dari bacaan kita tadi ada beberapa hal perenungan. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah kita harus berhati-hati. Cukupkanlah akan diri kita sendiri, dan harusnya kita aware pada peringatan yang Tuhan beri. Karena Tuhan mengatakan begini, celakalah kalau menumpuk apa yang bukan milik kita. Karena kita diingatkan bahwa kalau Tuhan tidak berkenan, kalau kita menumpuk harta yang bukan milik kita. Dan juga, saudara kasih Tuhan, Allah mungkin ya menunda
hukuman kalau kita melakukan hal itu. Tapi bukan berarti itu dibatalkan. Tuhan tidak senang dengan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, hal yang kedua, saudara kasih Tuhan, mari kita mencukupkan diri dengan segala sesuatu apa yang menjadi bagian kita. Kita hormati milik orang lain. Dan percaya Tuhan akan memberikan bagian kita. Bagaimanapun caranya, Tuhan punya cara. Dan Tuhan mengerti akan kebutuhan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa mari kita jalani kehidupan dengan setia kepada hal-hal kecil. Dan kita sesungguhnya sedang diuji waktu demi waktu. Oleh karena itu, mari kita jalani kehidupan dengan disiplin. Kalau kita disiplin dengan hal kecil, ketika kita juga diberkati dengan hal besar, kita tetap setia dengan kedisiplinan. Kita mulai dari mana? Disiplin secara rohani, disiplin dalam kehidupan, disiplin dalam karunia-karunia kehidupan, disiplin dalam kehidupan di rumah tangga, di keluarga, di pekerjaan. Percayalah bahwa Tuhan memberkati. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kesetiaan dalam hal yang Tuhan percayakan kepada kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Maka kita tahu bahwa dalam Matius 6 ayat 24 kita tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Tapi kalau ibadah kita hanya kepada Tuhan, pekerjaan kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan pasti mengerti akan kehidupan kita, dan Tuhan pasti lebih setia kepada kita, dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini kita akan bekerja, jangan kita bekerja untuk dilihat orang. Karena Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, dan pasti Tuhan akan menyediakan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita lanjutkan dengan pujian NKB nomor 100 bait yang pertama, rinduκah engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasa-Nya. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih mengingatkan kami untuk jujur, setia di dalam kehidupan, dan kami mencukupkan diri dengan segala yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan kami berdoa pagi ini untuk pekerjaan-pekerjaan kami, aktivitas-aktivitas kami, berkatilah Tuhan. Baik para pria, para wanita, baik para suami, para istri, para ayah, para ibu. Tuhan memberkati aktivitas kami semua. Demikian juga anak-anak dalam segenap kehidupan mereka. Khususnya anak kami yang sedang liburan, Tuhan memberkati, boleh mengisi waktu dengan baik. Berdoa untuk anak-anak kami semua dalam lindungan kasih Tuhan, berkati pergaulan mereka. Yang berdoa untuk opa dan oma dalam aktivitas mereka, dalam usia lanjut mereka, Tuhan sertai. Mereka yang hidup sendiri, Tuhan juga memberkati dan menyertai senantiasa. Percaya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami, pelayanan kami, dan juga berdoa untuk di bulan-bulan ini Tuhan, kami bersama-sama masuk bulan Advent yang keempat dan bersama-sama akan menyambut Natal. Tuhan memberkati kami dengan semua aktivitas kami, supaya hidup kami boleh menjadi berkat. Karena terang Kristus sudah hadir, biarlah kami boleh menjadi berkat, membawa pemulihan, membawa sukacita. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan, dan berdoa untuk saudara kami yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Saudara kami yang bergumul, Tuhan berikan kekuatan. Saudara kami yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Mereka yang berulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan kasih pada hari ini. Sampai berjumpa dalam edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.